Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Dr. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Asosias Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Kustiana Arisanti, STHI MPDI. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ibu Umi Lailiah Maufiroh MPDI. Perkenalkan, nama saya Wilda Faridatul Azman, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Judul penelitian saya adalah Strategi Mentoring Spiritual Guru dalam meningkatkan motivasi belajar, studi kasus di MA Mirqatul Ulum di Prak Kulon, Banyuanyar, Probolinggo. Baik, metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian lapangan. Sebelum saya memasuki pembahasan inti, izinkan saya menyampaikan gambaran umum alur presentasi hari ini, agar Bapak atau Ibu dapat mengikuti pemaparan yang saya dengan mudah. Presentasi ini akan mencakup 6 poin utama. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan latar belakang masalah yang melatar belakangi penelitian ini. Kedua, saya akan menyampaikan fokus dan rumusan masalah penelitian. Ketiga, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Dan yang keempat, saya akan menguraikan kajian teori yang menjadi landasan berpikir. Yang kelima, kerangka konseptual. Dan yang keenam adalah metode penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena yang saya temukan secara langsung di MA Mirqatul Ulum di Prak Kulon, Banyuanyar, Probolinggo. Di lapangan, saya menemukan bahwa sebagian siswa menunjukkan penurunan motivasi belajar yang cukup mengkhawatirkan. Mereka kerap datang terlambat, kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, bahkan ada yang bolos. Kondisi ini tentu tidak terjadi tanpa sebab. Setidaknya ada 4 faktor yang saya identifikasi sebagai penyebab utama. Pertama, tekanan akademik yang semakin berat. Dan yang kedua, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, dominasi media sosial yang menyita perhatian dan waktu para siswa. Dan keempat, permasalahan dalam lingkungan keluarga yang turut mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Namun, di sisi lain, saya juga menemukan fenomena yang sangat menarik. Siswa-siswa yang mendapatkan perhatian dan pendampingan spiritual secara intensif dari guru ternyata menunjukkan perubahan yang signifikan. Mereka lebih disiplin, lebih semangat, dan memiliki motivasi belajar yang kuat. Disinilah permasalahannya. Strategi mentoring spiritual yang diterapkan oleh para guru di madrasah ini belum terdokumentasi secara sistematis. Setiap guru masih menerapkan pendekatannya masing-masing tanpa pola yang jelas dan terstandar. Padahal dalam perspektif Islam, guru tidak sekedar berfungsi sebagai pengajar akademik saja, melainkan juga sebagai murabbi, pembimbing spiritual yang bertugas mengasuh dan membentuk jiwa para peserta didik. Nah, mentoring spiritual yang efektif dapat membantu siswa memahami bahwa belajar itu adalah ibadah, bukan sekedar kewajiban. Dan pemahaman itulah yang akan melahirkan motivasi intrinsik yang jauh lebih kuat dan bertahan lama dibanding motivasi yang bersumber dari luar diri siswa. Slide sini saya akan membahas latar belakang dan rumusan masalah saya. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, penelitian ini difokuskan pada strategi mentoring spiritual yang dilakukan oleh guru di MA Mirqatul Ulum di Prak Kulon, Banyuanyar. Secara lebih spesifik, fokus penelitian ini meliputi 3 hal pokok. Pertama, bentuk-bentuk kegiatan mentoring spiritual yang dilaksanakan.
seperti halakoh keagamaan, bimbingan individual, dan pembinaan ibadah. Yang kedua, faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan mentoring spiritual tersebut. Dan yang ketiga adalah dampak nyata dari mentoring spiritual itu terhadap motivasi belajar siswa, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Dari fokus tersebut, penelitian ini merumuskan 2 pertanyaan penelitian yang menjadi panduan utama. Nah, rumusan masalah yang saya pakai di sini yang pertama yaitu bagaimana strategi mentoring spiritual yang diterapkan oleh guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MA Mirqatul Ulum di Prak Kulon Banyuanyar. Dan rumusan masalah yang kedua di sini bagaimana dampak atau implikasi strategi mentoring spiritual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah saya sampaikan, penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Tujuan pertama adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam strategi mentoring spiritual yang diterapkan oleh guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MA Mirqatul Ulum di Prak Kulon Banyuanyar. Nah, tujuan kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak strategi mentoring spiritual terhadap siswa. Nah, tujuan kedua adalah untuk menganalisis efektivitas strategi mentoring spiritual guru terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Adanya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya mengenai integrasi dimensi spiritual dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu bagi para guru. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi teknik mentoring spiritual yang efektif dan dapat langsung diimplementasikan dalam kegiatan pembinaan siswa. Dan yang ketiga, bagi siswa keberadaan sistem mentoring yang lebih terstruktur diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan prestasi akademik mereka secara berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu bagi saya sebagai peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam wawasan tentang pendidikan Islam dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan bimbingan konseling Islam di lembaga pendidikan. Kajian penelitian terdahulu. Untuk memperkuat orisinalitas dan posisi penelitian ini dalam khazanah keilmuan, saya telah mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Setidaknya ada 5 penelitian yang saya jadikan acuan pertama, yaitu penelitian Azizah, Nasir, dan Subando tahun 2025 yang mengkaji pengaruh mentoring rohani Islam terhadap hasil belajar siswa. Nah, persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mentoring spiritual oleh guru, namun perbedaannya penelitian tersebut berfokus pada hasil belajar, sementara penelitian saya hanya berfokus pada motivasi belajar. Dan yang kedua, di sini saya mengambil Al-Farisi dan Jamami tahun 2025 yang mengkaji mentoring terhadap motivasi belajar dan kesehatan mental siswa. Nah, persamaannya terletak pada pembahasan mentoring dan motivasi belajar. Namun penelitian tersebut tidak spesifik mengkaji mentoring spiritual guru dan dilakukan pada jenjang MTS bukan MA. Dan penelitian ketiga dan keempat dan kelima juga menunjukkan gap yang serupa dari kelima penelitian terdahulu tersebut. Saya dapat menegaskan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji strategi mentoring spiritual guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di jenjang madrasah aliyah dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Inilah letak kebaruan dan originalisitas penelitian saya. Kajian teori. Nah, dalam penelitian ini, saya mendefinisikan mentoring spiritual sebagai suatu proses pendampingan yang terencana, berkelanjutan, dan dilakukan oleh guru yang dalam tradisi keilmuan Islam disebut sebagai mentor kepada siswa atau mente. Proses ini bertujuan untuk mengembangkan dimensi keimanan, akhlak, dan kesadaran spiritual siswa, sehingga pada akhirnya mendorong munculnya motivasi belajar yang bersumber dari nilai-nilai keislaman yang dihayati secara mendalam.
Pendekatan spiritualitas dalam pembelajaran tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai stimulus motivasi belajar dari dalam diri siswa, atau juga disebut intrinsic motivation. Menurut teori motivasi Deci dan Ryan, motivasi intrinsik muncul ketika individu merasakan makna dan nilai dalam aktivitas yang dilakukan. Dalam konteks mentoring spiritual, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa menemukan makna belajar melalui pendekatan ruhani, sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran dan semangat belajar secara mandiri. Nah, dalam kajian teori di sini, mentoring spiritual memiliki beberapa tujuan pokok. Di antaranya adalah memperkuat hubungan siswa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan akhlakul karimah seperti kejujuran, kedisiplinan, dan amanah, membantu siswa memaknai aktivitas belajar sebagai bentuk ibadah yang bernilai pahala, memberikan pendampingan emosional dan spiritual di saat siswa menghadapi tekanan, serta membantu siswa menemukan tujuan hidupnya yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar dalam mentoring spiritual di sini sudah diterangkan meliputi keteladanan atau uswatun hasanah dari pihak guru, pendekatan personal yang dilandasi rasa kasih sayang, konsistensi dan berkelanjutan program, referensi dengan konteks kehidupan siswa di era modern, serta keterbukaan dan kepercayaan antara guru dan juga siswa. Masih dalam kajian teori, saya akan menguraikan bentuk-bentuk strategi mentoring spiritual yang menjadi objek penelitian ini, serta definisi motivasi belajar yang menjadi sasaran peningkatannya. Setidaknya terdapat 5 strategi mentoring spiritual yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada halaqah, diskusi kelompok keislaman dalam skala kecil, biasanya antara 3 hingga 12 orang yang membahas tema-tema keagamaan secara intens. Dan yang kedua yaitu bimbingan individual, yaitu konseling spiritual secara personal antara guru dan juga siswa. Dan yang ketiga keteladanan langsung, di mana guru menjadi contoh nyata dalam praktik keagamaan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu pembinaan ibadah yang mencakup kegiatan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan zikir bersama. Dan yang kelima yaitu tausiah pagi, yaitu nasihat dan motivasi keagamaan yang disampaikan di awal hari sebelum kegiatan belajar dimulai. Sementara itu, motivasi belajar mengacu pada Hamzah B. Uno didefinisikan sebagai dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan siswa untuk belajar secara aktif, tekun, berkelanjutan. Motivasi ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, yakni yang bersumber dari dalam diri siswa seperti kesadaran bahwa belajar adalah ibadah, keinginan untuk mengembangkan diri, dan cita-cita hidup yang mulia. Dan motivasi intrinsik yakin yang didorong dari luar seperti pujian dari guru, nilai akademik, dan dukungan dari keluarga. Hipotesis dasar penelitian ini adalah mentoring spiritual yang dilakukan secara konsisten dan terencana akan melahirkan motivasi intrinsik yang kuat dan berkelanjutan pada diri siswa. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini yang menggambarkan alur pemikiran saya secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan yang pertama yaitu model input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Pada bagian input di sini terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu fenomena penurunan motivasi belajar siswa yang menjadi titik tolak penelitian. Penelitian kedua yaitu peran guru sebagai murabi atau pembimbing spiritual. Dan yang ketiga di sini konsep mentoring spiritual dalam perspektif Islam. Pada bagian proses, input tersebut diwujudkan melalui 5 bentuk strategi mentoring spiritual. Di antaranya adalah halaqah, keagamaan, bimbingan individual, tausiah pagi, pembinaan ibadah, keteladanan guru, dan konseling spiritual.
Nah, proses mentoring yang terencana dan konsisten ini diharapkan menghasilkan output berupa peningkatan motivasi belajar siswa yang terukur, yang meliputi diantaranya yaitu semangat belajar yang tinggi, disiplin dan tanggung jawab, kesadaran bahwa belajar adalah ibadah, peningkatan prestasi akademik, dan terbentuknya karakter Islami pada diri siswa. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah sebuah model strategi mentoring spiritual yang efektif dan dapat dijadikan referensi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Kini saya sudah memasuki bab 3 mengenai metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bersifat deskriptif eksploratif. Saya memilih pendekatan ini karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena mentoring spiritual di MA Mirkotul Ulum Liprak Kulon Banyuanyar Probolinggo. Nah, dalam konteks alamiahnya, bukan untuk mengukur atau menggeneralisasi. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama di sini ada sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari guru, siswa, kepala madrasah melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Sementara sumber data sekunder berasal dari dokumen dan arsip resmi madrasah yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan mencakup 3 metode tadi, yaitu pertama observasi non-partisipan, di mana saya akan mengamati kegiatan mentoring secara langsung tanpa melakukan intervensi. Yang kedua, wawancara semi terstruktur secara mendalam kepada kepala madrasah, guru MA, dan siswa. Dan yang ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan data dari arsip, jadwal kegiatan, foto, dan laporan evaluasi program. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk menjamin keabsahan data, saya akan menerapkan teknik perpanjangan penelitian, ketekunan pengamatan, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari teknik pengumpulan data yang sebelumnya, saya ingin menegaskan 3 hal pokok. Pertama, yaitu observasi non-partisipan. Saya mengamati secara langsung kegiatan mentoring spiritual di musola madrasah dan lokasi-lokasi kegiatan lainnya. Saya hadir sebagai pengamat yang merekam fenomena secara natural tanpa turut campur dalam jalannya kegiatan. Sebagai contoh, pada tanggal 28 September 2025, saya telah melakukan observasi awal yang menghasilkan transkrip observasi lapangan. Dan yang kedua yaitu wawancara semi terstruktur. Saya akan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci, yaitu Kepala Madrasah MA Mirkotul Ulum, Bapak Muhammad Anfal Eskom MPD, sebagai guru PAI dan sekaligus kepala sekolah. Pertanyaan wawancara bersifat fleksibel, namun tetap terarah sesuai panduan yang telah disiapkan. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Saya akan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti profil madrasah, jadwal, dan panduan program mentoring lainnya, foto-foto kegiatan, serta laporan evaluasi program yang pernah dilaksanakan di MA Mirkotul Ulum Liprak Kulon Banyuanyar. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Kondensasi data. Data wawancara dengan guru dan siswa akan dipilih, disederhanakan, dan difokuskan pada tema-tema utama strategi mentoring spiritual. Di penyajian data ini, data disajikan dalam bentuk narasi, deskriptif, dan tabel temuan untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Sedangkan kesimpulannya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola yang muncul secara konsisten dari hasil observasi dan wawancara. Baik, demikianlah pemaparan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Mentoring Spiritual Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa, Studi Kasus di MA Mirkutul Ulum Liprak Kulon Banyuanyar. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.